Gempar di Asia Tenggara, senyum tipis Natapon Sri Samunak memicu amarah. Ternyata segitu doang kemampuan Indonesia lawan tim kami yang selalu dipuji-puji oleh penggemarnya di segala penjuru arah. Kemenangan telak Timnas Voli Putri Thailand atas Indonesia dengan skor 3-0 menyisakan cerita panas yang bergema jauh melampaui arena pertandingan. Bukan sekedar soal hasil di papan skor, melainkan pernyataan pasca laga dari pelatih Thailand, Natapon Sri Samunak, yang langsung menjadi bahan perbincangan luas. Dalam wawancara usai laga, Natapon melontarkan kalimat bernada merendahkan yang memantik reaksi keras dari publik, khususnya para penggemar voli Indonesia. Ternyata segitu doang kemampuan Indonesia lawan tim kami yang selalu dipuji-puji oleh penggemarnya di segala penjuru arah, ucap Natapon Sri Samunak sambil tersenyum tipis. Kalimat itu beredar cepat, mengisi lini masa media sosial, ruang obrolan penggemar, hingga forum-forum diskusi. Banyak yang menilai pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri berlebihan, tetapi juga sikap yang dinilai arogan dan tidak menghormati lawan. Kemenangan telak yang mengundang kontroversi. Pertandingan yang berakhir 3-0 itu sejatinya menjadi ajang adu strategi dan mental. Thailand tampil dominan, rapi, dan efisien, sementara Indonesia berjuang keras menghadapi tekanan. Namun begitu peluit akhir berbunyi, sorotan bergeser dari lapangan ke ruang wawancara. Dalam hitungan menit, potongan pernyataan Natapon menyebar luas dan memicu gelombang respons. Bagi sebagian pengamat, kemenangan besar seringkali membawa rasa puas dan kebanggaan. Akan tetapi, cara mengekspresikan kebanggaan itulah yang menjadi persoalan. Kalimat yang dilontarkan Natapon dianggap tidak mencerminkan semangat sportivitas. Alih-alih mengapresiasi kerja keras lawan, ia memilih menggarisbawahi narasi meremehkan, seolah-olah segala pujian terhadap Indonesia selama ini tidak beralasan. Senyum tipis Natapon yang menjadi simbol. Senyum tipis Natapon saat mengucapkan kalimat itu turut menjadi simbol yang ditafsirkan beragam. Ada yang melihatnya sebagai ekspresi percaya diri, namun tidak sedikit pula yang menganggap senyum itu sebagai sindiran. Di dunia olahraga, bahasa tubuh kerap berbicara sama lantangnya dengan kata-kata. Kombinasi senyum dan kalimat pedas membuat pernyataan itu terasa semakin menusuk. Sejumlah mantan atlet dan pengamat menyebut dalam momen pasca laga, pilihan kata pelatih memiliki dampak besar. Pernyataan yang emosional bisa memicu rivalitas yang tidak sehat, sementara komentar yang menyejukkan justru membangun respek lintas negara. Dalam konteks ini, Natapon dinilai gagal membaca situasi. Reaksi publik Indonesia tegas namun dewasa. Tak butuh waktu lama bagi penggemar voli Indonesia untuk bereaksi. Media sosial dipenuhi komentar yang menolak sikap merendahkan tersebut. Menariknya, banyak respons yang justru menonjolkan kedewasaan. Para penggemar mengingatkan bahwa dalam olahraga, kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terpisahkan. Dalam sebuah pertandingan memang ada yang menang dan ada yang kalah. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah merendahkan lawan seolah-olah mereka tidak punya kualitas. Tulis seorang penggemar. Nada serupa datang dari berbagai kalangan, termasuk fans Megawati yang menyuarakan sikap tenang dan sportif. Mereka menegaskan bahwa dukungan terhadap tim tidak harus berubah menjadi amarah berlebihan. Kami bangga mendukung, tapi kami juga paham realitas. Hari ini kalah, besok bisa bangkit, ujar salah satu komentar yang mendapat banyak dukungan. Fans Megawati angkat bicara. Nama Megawati menjadi satu-satunya nama yang banyak disebut dalam diskusi publik, bukan untuk diseret ke dalam kontroversi, melainkan sebagai simbol harapan dan kebanggaan. Para penggemar Megawati menyatakan bahwa satu hasil tidak bisa menghapus kerja keras panjang. Megawati dan tim sudah berjuang. Kami tidak butuh pengakuan dari pelatih lawan untuk tahu kualitas kami, tulis seorang penggemar.
Komentar-komentar ini memperlihatkan bahwa sebagian besar publik memilih merespons dengan kepala dingin, menolak provokasi, dan tetap menjaga martabat. Garis tipis antara percaya diri dan arogansi. Dalam olahraga tingkat tinggi, kepercayaan diri adalah modal penting. Namun, ada garis tipis yang memisahkan percaya diri dari arogansi. Banyak pihak menilai Natapon melangkah terlalu jauh. Alih-alih memuji kekuatan timnya sendiri, ia justru menyoroti kelemahan lawan dengan nada meremehkan. Sejumlah pengamat Asia Tenggara menilai pernyataan seperti ini bisa berdampak panjang. Rivalitas yang sehat seharusnya mendorong peningkatan kualitas, bukan memperuncing sentimen. Ketika pelatih berbicara dengan nada merendahkan, para penggemar di akar rumput bisa ikut terbawa emosi. Media sosial membara. Tegar terkait pertandingan dan pernyataan Natapon sempat mendominasi percakapan online. Ada yang menuntut klarifikasi, ada pula yang meminta permintaan maaf. Namun di sisi lain muncul pula suara yang mengajak untuk tidak terjebak dalam perang kata-kata. Biarkan prestasi yang menjawab, tulis seorang pengguna. Hari ini kalah, jadikan pelajaran. Tidak perlu membalas dengan hinaan. Sikap ini memperlihatkan kematangan sebagian besar penggemar Indonesia. Mereka menolak larut dalam provokasi dan memilih fokus pada proses perbaikan. Perspektif sportivitas. Sportivitas adalah ruh olahraga. Menang dengan terhormat dan kalah dengan bermartabat adalah nilai universal. Banyak yang menilai pernyataan Natapon bertentangan dengan nilai tersebut. Dalam sejarah olahraga, komentar pasca laga sering dikenang lebih lama daripada skor. Pakar komunikasi olahraga menilai kata-kata pelatih memiliki bobot simbolik. Mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga tim dan negaranya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berbicara menjadi krusial. Dampak terhadap hubungan rivalitas. Indonesia dan Thailand memiliki rivalitas panjang di berbagai cabang olahraga. Rivalitas ini seringkali memicu pertandingan menarik dan penuh emosi. Namun, pernyataan bernada merendahkan berpotensi menggeser rivalitas sehat menjadi sentimen negatif. Sejumlah pengamat menyebut rivalitas yang baik adalah rivalitas yang saling menghormati. Ketika salah satu pihak merasa direndahkan, maka atmosfer kompetisi bisa berubah. Hal ini bukan hanya berdampak pada pemain, tetapi juga pada hubungan antar pendukung. Sikap tenang sebagai jawaban. Menariknya, di tengah panasnya situasi, banyak penggemar Indonesia memilih sikap tenang. Mereka menegaskan bahwa hasil pertandingan adalah fakta yang harus diterima. Menang dan kalah itu biasa, tulis seorang penggemar. Yang penting adalah bagaimana kita bersikap. Sikap ini mendapat apresiasi luas. Banyak yang menilai kedewasaan penggemar justru menjadi jawaban terbaik atas provokasi arogan. Dengan tidak terpancing emosi, mereka menunjukkan kelas. Pembelajaran bagi semua pihak. Kontroversi ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Bagi pelatih, ini adalah pengingat bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Bagi penggemar, ini adalah ujian kedewasaan. Bagi dunia olahraga kawasan, ini adalah momentum untuk menegaskan kembali nilai sportivitas. Tidak sedikit yang berharap ke depan akan ada klarifikasi atau setidaknya sikap yang lebih menyejukkan. Bukan untuk menghapus hasil pertandingan, namun untuk meredam ketegangan yang terlanjur muncul. Fokus ke depan. Terlepas dari kontroversi, banyak pihak mengajak untuk kembali fokus pada pengembangan kualitas. Kekalahan menjadi bahan evaluasi, kemenangan menjadi motivasi. Pernyataan pedas tidak harusnya mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yaitu meningkatkan performa dan membangun masa depan. Para penggemar Megawati kembali menegaskan pesan sederhana namun kuat. Dukungan tidak pernah surut, tulis mereka. Kesimpulan, skor boleh telak, martabat tetap dijaga. Kemenangan 3-0 Thailand atas Indonesia adalah fakta di lapangan. Namun, cara merayakan kemenangan dan menyikapi lawan adalah cerminan karakter. Pernyataan Natapon Sri Samudnak dengan senyum tipisnya mungkin akan dikenang lebih lama daripada skor itu sendiri. Di sisi lain, respons penggemar Indonesia, termasuk fans Megawati, menunjukkan bahwa kedewasaan dan sportivitas masih menjadi nilai utama.
Dalam olahraga, menang dan kalah adalah siklus, yang abadi adalah sikap. Dengan memilih untuk tetap tenang dan menjunjung sportivitas, publik Indonesia mengirim pesan kuat, provokasi tidak akan menggerus martabat. Lapangan adalah tempat bertanding, sementara respek adalah fondasi yang harus selalu dijaga.